Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Bapak-bapak, ibu-ibu, semoga rahmat Allah di pagi hari ini kita dapatkan dari pertemuan yang mulia ini. Kajian kita pada hari ini, saya akan memulai membacakan surat Muhammad ayat 33, 34 dan 35 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Ayat 33. Ayat 34-nya, innalladzina kafaru wa saddu an sabilillah summa matu wa hum kuffarun fala yaghfirallahu lahum. Ayat 35-nya, wala tahinu wa tud'u ila salmi wa antumul a'launa wallahu ma'akum wala yatiru a'malakum. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Hai orang-orang yang beriman, ati Allah, taatlah kamu kepada Allah, wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada Rasul, wala tubtilu a'malakum, jangan kamu membatalkan amalmu. Terus, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang ingkar, wasaddu an sabilillah, menolak ke jalan Allah, kemudian mati dia dalam keadaan kekufuran, maka tidak akan mendapat ampunan Allah dari amalnya itu. Ayat berikutnya berbunyi, wala tahinu, jangan kau merendahkan diri, jangan kau menghinakan diri, sehingga dia memohon untuk berdamai. Artinya berdamai dengan kejahatan, berdamai dengan kemaksiatan. Kenapa? Karena
Anda adalah orang yang paling mulia di hadapan Allah. Artinya manusia ini makhluk yang paling tinggi nilainya di hadapan Allah, sehingga dinyatakan di situ akhirnya wallahu ma'akum, Allah bersama kamu. Jadi Allah bersama manusia yang mulia ini dan tidak akan dihapuskan segala amal-amalnya, amalnya akan diterima. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat yang 33 itu memberikan petunjuk, walaupun memang di ayat-ayat lain ditunjukkan juga petunjuk bahwa taat kepada Allah itu seirama dengan taat kepada Rasul. Makanya ayat lain menyatakan mayyuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul berarti taat kepada Allah. Jadi ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Kalau orang sudah mengikuti Allah dan mengikuti Rasul, wala tubtilu a'malakum, jangan menghapuskan amalmu. Menghapuskan amal ini, kenapa ini dinyatakan jangan menghapus amalmu? Karena pada zaman sahabat, maklum namanya juga sahabat, belum ada petunjuk, menganggap bahwa berbuat kejahatan itu tidak menghapuskan iman. Tuh. Itu pendapat sahabat, itu diceritakan oleh Abdullah Humaidi. Tuh ya, sahabat itu nyatakan, sahabat bertanya bahwa perbuatan jahat tidak menghapuskan keimanan. Sama dengan berbuat jahat bagi orang yang kafir, orang musyrik, berbuat jahat bagi orang musyrik, tuh, ya, itu perbuatan baiknya tidak terhapus dengan kemusyrikannya. Itu pikiran sebelum datangnya petunjuk Rasulullah ini. Nah, tidak menghapuskan katanya. Sama orang yang berbuat jahat tidak menghapuskan iman, berbuat musyrik tidak menghapuskan amalnya. Nah, itu pendapatnya. Maka turunlah ayat ini, tuh, ya, bahwa amal-amal itu adalah merupakan hak prerogatif Allah. Wala tubtilu a'malakum. Jangan hapuskan amalmu. Menghapuskan amal ini ada yang pengertian lafzi, ada pengertian maknawi. Ketika Imam Syafi'i beserta Imam Ibnu Hanbal menafsirkan ayat ini, artinya kata Imam Syafi'i, tuh, wala tubdilu amalakum, jangan batalkan amalmu, itu adalah dalam hal yang berkaitan dengan ibadah wajib. Tuh. Sedangkan amal sunnah membatalkan amalan kita itu tidak apa-apa kalau ada yang lebih penting lagi dari itu. Contoh, ini Imam Syafi'i yang dengan Ibnu Hanbal menyatakan bahwa orang yang berpuasa wajib, tuh, ya, dibatalkan karena ada alasan harus mengganti di hari yang lain. Sedangkan amalan sunnah, menurut pendapat Imam Syafi'i dengan Ibnu Hanbal, amalan sunnah tidak mengganti. Tuh. Contohnya puasa sunat. Puasa sunat kita sudah niat
puasa, tahu-tahu ada tamu yang perlu kita hormati, yang kita junjung, maka untuk menghormati tamu kita boleh meninggalkan puasa sunat itu dan tidak dikodok, lagi, tuh ya. Nah ini dari satu segi. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi dan Imam Malik, walaupun ibadah sunnah, tuh, tetapi kalau diputuskan, kalau dibatalkan amalnya itu harus diganti di hari yang lain. Seperti puasa sunat, karena kita ada tamu, ada apa, kita batalkan, harus diganti di hari yang lain. Karena walaupun itu ibadah sunnah, itu adalah amal kita sesuai dengan wala tubtilu a'malakum, jangan batalkan amalmu. Nah, itu dari segi bahasa. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ayat yang keduanya, innalladzina kafaru wasaddu an sabilillah. Orang-orang yang ingkar, menolak dalil Allah, tuh ya, mati dia tuh, dalam kekafiran, maka Allah tidak akan mengampuni dosa itu. Ini apa artinya? Artinya bahwa orang yang dosa besar, di dalam hadis Rasulullah dinyatakan ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi tuh ya dosa-dosa yang berat. Apa yang berat itu? Yang pertama disebutkan oleh Rasulullah, asyirku billah, syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah itu tidak ada ampun kalau sampai mati. Tuh ya, sampai mati enggak pernah tobat dengan kesyirikannya itu, tidak ada ampun. Fala yaghfirullahu lahum. Maka hati-hati dengan. Terus setelah itu apalagi? Wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bilhaq. Membunuh itu adalah dosa besar yang tidak diampuni kalau sampai mati dia tidak bertobat. Jadi hati-hati kepada pejabat yang seenaknya aja membunuh lawan-lawan politiknya, tidak ada ampun. Fala yaghfirullahu lahum. Tidak akan mendapat ampunan. Jangan dianggap remeh. Membunuh orang itu, baik membunuh secara tegas atau secara diam-diam, melalui santet, melalui apa segala macam. No, itu jangan dianggap. Apalagi santet kan sudah menghambat ayat yang ketiga tadi. Yang ketiga itu walatahinu. Tuh, jangan kau merendahkan diri, watud'u ila salam. Itu dia berdamai dengan setan. Berdamai dengan setan, hati-hati itu ya. Ya. Kamu, kata Allah dinyatakan di situ, kamu manusia adalah makhluk yang paling nilainya paling tinggi. Tidak ada lain di dunia ini, makhluk yang paling tinggi adalah manusia. Maka enggak pantas kalau kita tunduk kepada setan, tunduk kepada keduniaan, tunduk kepada uang, tunduk kepada jabatan. Ya mudah-mudahan aja lah orang-orang korup itu semua taubat lah. Kan itu. Itu taubat itu adalah menganggap bahwa melanggar surat apa itu Humazah itu. Saya pun dulu agak itu Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan. Humazah itu apa? Humazah itu adalah orang yang mengumpulkan kekayaan.
Alladzi jama'a malau wa addada, disangkanya harta itu akan wah, makanya Pak, pejabat-pejabat ini kalau dibongkar rumahnya itu uang banyak di anunya itu, di bunkernya itu. Oh, kenapa? Karena kalau disimpan di bank ketahuan. Nah, sekarang kayak zaman dulu lagi kembali. Bapak saya itu kalau nyimpan uang itu di atas hubungan, supaya jangan tahu. Ada yang di bawah kasur, di bawah apa? Bantal. Nah, sekarang sudah kayak gitu lagi. Nggak berani orang menyimpan uang di bank. Maka bikin bunker di rumahnya itu, luar biasa. Jadi rame-rame. Jadi rupanya kalau rame-rame berjamaah, nggak ada yang nangkep, korupsi seenaknya kan gitu ya, nggak ada yang. Ketika bangkrut negara, yang dihajar rakyat, naikkan pajak segala macam. Wah, untuk menanggulangi itu semua. Nah, ini ayat ini adalah merupakan bagian terpenting, hati-hati terhadap orang yang meminta tolong kepada, artinya damai dengan kemusyrikan. Tuh, makanya aneh Pak, itu di WA kemarin saya buka itu, di Cipali itu, tuh ya, di Cipali ada mobil berhenti di situ, mau ke WC, suaminya mau ke kamar mandi, tuh istrinya di mobil. Barangkali ada bapak yang buka itu, apanya itu, WA-nya itu. Mobilnya itu akhirnya dililit oleh ular besar, kata orang situnya, katanya ular siluman, tuh ya. Ditelan mobilnya itu beserta istrinya di dalam situ. Ditelan, akhirnya suaminya pura-pura nyari mobil. Mana mobil saya? Ya udah ditelan, mau apa? Nah, akhirnya nikah lagi dia, karena istrinya sudah nggak ada, nikah lagi. Nikah istrinya ini katanya lebih baik. Jadi ketika ditanyakan kepada orang pintar, kenapa disebut orang pintar ya? Orang pintar, karena yang datang itu orang bodoh. Jadi disebut orang pintar. Orang pintar katanya, kemudian dia apa? Ini katanya si Budi namanya itu, siapa orang itu, Budi. Budi ini memang sakit, tapi nggak ada penyakitnya. Dia ambil apa sampai kurus, tinggal tulang dengan kulit. Jadi akhirnya dibacakanlah oleh orang pintarnya itu, katanya ini si Budi ini menganut pesugihan melalui ular. Melalui ular. Oleh dukunnya itu tadi, dukunnya itu dikasih keris kecil. Kalau kamu katanya mau ngambil tumbal, panggil melalui keris ini. Jadi rupanya ketika ke kamar mandi itu dia memanggil tumbalnya itu melalui keris. Makanya datanglah ular siluman itu makan istrinya itu. Jadi istrinya yang bagi tumbal. Itu kata orang pintarnya ini. Kenapa istri sekarang enggak diberi tumbal? Istri sekarang baik, saya kasihan sama dia kalau bikin tumbal katanya. Nah, itu adalah termasuk watad'u ila sal. Termasuk damai dengan perdamaian dengan orang jahat, orang setan. Makanya saya pikir ya, nggak ada zaman sekarang ini orang yang pesugihan melalui toyol, melalui babi ngepet, melalui bagi segala macam. Rupanya ada Pak, masih sekarang ini, masih banyak. Itu nggak gratis Pak, nggak gratis. Akhirnya si Budi ini mati karena diisap oleh ular itu. Wah, itu tumbalnya. Jadi ada resiko Pak. Ada resiko kalau orang musyrik kepada yang lain, ada resiko pasti.
Yang nyata aja di sawah luhur itu Pak, itu ada orang yang mengambil kesugihan dengan tumbal-tumbal pembantunya itu. Itu masuk di dalam ayat yang ketiga itu. Tuh ya, wala tahinu, jangan menghinakan diri kamu. Wa tudlu ila salam, kamu tunduk berdamai dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang aman itu kita ati Allah wa ati Rasul. Allah enggak minta tumbal, enggak. Aman. Tuh. Makanya Rasulullah memberi petunjuk, ya tidak seperti setan. Setan itu Pak, kalau ngasih uang itu banyak Pak, sekali senang. Tapi tumbalnya macam-macam. Macam-macam. Nah, ini ayat memberikan petanda bahwa Allah beserta kamu. Tuh. Allah bersama kamu. Jangan ngambil penolong selain Allah. Tuh. Makanya ini ada nyambungnya ke surat Qaf yang ayat 16. Apa itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya, dalam surat Qaf dinyatakan, aku menciptakan manusia dan aku tahu, aku tahu tentang diri manusia, tubuh manusia, Allah yang atur. Jadi Allah ini paling dekat Pak dengan kita. Manusia ini paling dekat dengan Allah. Kedekatan itu jangan disembarangkan, jangan disia-siakan. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apapun yang berkaitan dengan amal sepanjang karena Allah tidak akan sia-sia. Tuh, makanya orang yang selalu ingat kepada Allah dengan segala amalan yang sudah, ya seperti kita ini Pak. Nah, subuh-subuh pagi-pagi, nah harus mengingat dengan doanya apa? Asbahna apa terusnya itu ya? Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa millati abina Ibrahim. Nah, Ibrahim hanifam muslima wa makana minal musyrikin. Tuh, ini ya. Ini kalau pagi-pagi. Asbahna pagi-pagi, selamat pagi. Tuh. Selamat pagi kepada Allah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa millati abina Ibrahim hanifan wa makana minal musyrikin. Kalau pagi, kalau sorenya dirubah sedikit aja, amsaina ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa millati abina Ibrahim hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Kami tidak musyrik karena Allah. Bapak jangan dianggap remeh ungkapan itu akan menolong kita. Akan menolong kita di hadapan Allah. Dan Allah selalu akan memperhatikan kita. Dan memang Allah selalu memperhatikan kita Pak. Makanya dulu saya ceritakan tuh ya. Apalagi kita ini yang selalu peredaran darah, detak jantung, segala macam itu Allah yang ngatur. Tuh. Allah yang ngatur. Kita sendiri nih ya. Saya ulangi lagi, kita sendiri seumur hidup enggak pernah melihat wajah kita yang asli. Siapa Pak yang pernah melihat wajah sendiri? Siapa?
Enggak ada, Pak. Tapi Allah selalu mengurus kita dari yang sekecil-kecilnya, dari tumbuh rambut, dari tumbuh segala macam, Allah yang ngatur. Makanya asbahna dengan amsayna itu jangan lupa kita pagi-pagi, sore-sore. Nah, ucapan asbahna, ucapkan amsayna. Tuh ya. Karena Allah dekat dengan kita. Tuh. Tidak akan dihapuskan amal kita kalau kita selalu dekat dengan Allah. Coba, siapa Bapak yang pernah melihat wajah kita? Yang asli, Pak. Tuh. Paling kita melihat wajah kita itu yang palsu melalui cermin, kan gitu. Tuh ya. Cermin itu palsu, Pak. Jadi yang palsu itu bukan cuma ijazah aja. Muka kita pun asli, palsu. Yang kita lihat, orang telinga kiri jadi kanan, telinga kanan jadi kiri, kan palsu itu. Nah, makanya rambut kita tuh Allah yang ngatur, kita sendiri nggak bisa ngatur rambut kita ini. Rambut saya ini dulu Pak hitam-hitam ini Pak, gagah itu Pak. Sekarang tinggal botak-botaknya aja ini, nggak ngatur saya. Tuh ya, rambut makin panjang, kenapa gigi kok nggak panjang-panjang? Siapa yang ngatur? Coba. Kuku aja Pak, kuku tangan dengan kuku kaki itu nggak sama. Siapa yang ngatur? Nah, makanya nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan makanya di dalam hadis qudsi dinyatakan apa kata Allah kepada orang yang sedang sholat. Hati-hati nih Pak. Jadi kita jangan ngelamun sholatnya. Qasamtu sholat nisfaini. Aku bagi sholat orang muslim tuh ya bagi dua. Untuk aku dan untuk hambaku. Li wa abdi, untukku dan untuk hambaku. Ketika membaca surat Al-Fatihah, tuh ya, Al-Fatihah 3 ayat berturut-turut untuk Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah langsung jawab, hamidani abdi. Ar-Rahmanir Rahim. Allah langsung jawab, wa asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjung aku. Majjadani, ketika maliki yaumiddin, majjadani abdi. 3 bagi 2. Ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tuh apa jawab Allah? Hadza baini wa baina abdi wali abdi ma sa'ala. Inilah pertemuan aku dengan hambaku. Apa yang mau diminta? Oh. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ketika membaca Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hati kitanya jangan kemana-mana. Tuh. Fokuskan apa yang mau diminta di situ. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh ya. Nah. Allah jawab, hadza baini wa baina abdi wali abdi ma sa'ala. Apa yang mau diminta? Dekat Pak, dekat. Makanya ayat itu menjelaskan tuh, wallahu ma'akum. Tuh. Wala yatirakum a'malakum. Tidak akan menghapus dosamu sepanjang selalu ingat tuh. Jadi Bapak-bapak, sepanjang kita ini selalu untuk Allah, kepentingan Allah, karena kita pun diurut oleh Allah, maka itulah yang beruntung. Makanya Bapak, kalau kita sudah berniat lain dari apa yang kita kerjakan selain kepada Allah, maka itulah yang disebut adalah tubtilu amal. Makanya rentetannya ada menurut Imam Fakhrul Razi dinyatakan bahwa tingkatan yang menghapuskan dosa itu ada 3. Ya.
Yang pertama yang menghapuskan dosa itu adalah syirik. Syirik ini ada syirik yang ringan kecil, ada yang syirik besar. Tuh. Jangan lakukan walaupun syirik ini syirik kecil, karena kecil-kecil juga syirik. Tuh. Maka saya sering mengatakan itu jangan anggap ringan. Stroke itu stroke ringan, ringan juga stroke. Tuh, jadi satu, menurut Imam Fakhrul Razi bahwa yang menghapuskan dosa yang pertama adalah syirik. Syirik ini kadang-kadang bukan bentuk syirik seperti menyembah kuburan, menyembah apa, bukan. Kita sering terhadap kita sendiri syirik kepada Allah. Kitanya kepengen seperti kita memberikan sodako kepada orang, tuh ya, sodako dengan orang. Kenapa kita memberikan sodako kepada orang? Karena saya mau membuka rumah makan panggil anak-anak yatim, tuh. Di hati kita terbetik supaya orang tahu saya membuka warung makan, panggil anak yatim. Tuh. Itu berarti kita syirik dengan kita sendiri. Mestinya kalau kita memberi itu tanpa ada embel-embel. Ini yang silakan ya, kadang-kadang tuh ya. Makanya saya akan mengundang bapak-bapak makan di rumah. Kenapa? Karena Rasulullah menganjurkan wa'at imut to'am. Tuh ya, memberikan makan. Yang lalu sudah Rasulullah yang sampai sampai ke surga itu. Ya ayyuhan nas, kata Rasulullah. Ya ayyuhan nas, afsus salam. Tuh, yang pertama tuh. Nih, jangan musyrik ini. Salam juga ada yang syirik, Pak. Ada yang syirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hum pimpak alaihum gambreng. Itu artinya kita nggak percaya dengan salam itu. Maka dicampur apa itunya itu? Hum syastu, namo budaya segala macam. Itu adalah kemusyrikan ringan. Kenapa? Enggak cukup salam itu. Padahal Rasulullah jelas sekali itu. Ayyuhan nas, manusia yang dipanggil. Ayyuhan nas, afsus salam. Tebarkan salam. Setiap kita ketemu dengan orang, daripada kita mengucapkan, hei bro, kemana bro? Nah, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau assalamualaikum, sudah cukup. Itu salam ucapan paling tinggi bagi orang muslim. Tuh ya. Makanya silaturahim itu pakai salam. Tuh. Silaturahim yang paling tinggi sekali lagi nilainya adalah salat berjamaah di masjid. Afsus salam, tebarkan salam. Tuh ya. Iya. Tuh. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak masuk halaman rumah mau pulang, tuh membaca doa habis jalan, ayibun, taibun, sajidun li rabbina hamidun, Allahumma inni as'aluka min khairil maulidi wa khairil makharij, bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa alallahi tawakkalna. Assalamualaikum. Ada orang apa enggak di rumah itu ucapkan salam, Pak. Sebab salam itu adalah pengabdian kita kepada Allah melalui salam. Karena Allah ucapkan salam. Jangan nunggu jawaban. Orang rumah kosong ada jawaban gimana? Salam aja. Makanya coba bayangkan, Pak. Mau kita ziarah. Ziarah itu aslinya adalah ibadah ringan. Artinya ibadah sunnah.
Tuh ya. Tapi yang susahnya itu dibarengi dengan kemusyrikan ini. Makanya kita kalau mau ziarah, ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, inna insyaallah bikum lahikun. Apa mau didoakan ziarah di situ tuh. Ini ziarah kita karena kebiasaan. Karena minta apa-apa, karena mau perkawinan, karena mau bikin rumah, karena mau ini, mau ziarah. Nah itu artinya ziarahnya untuk kepentingan kita, bukan cuma kepentingan Allah. Ziarah itu pengabdian kepada Allah. Murnikan itu. Tuh ya, murnikan, jangan dihapuskan dengan kemusyrikan. Satu, itu kata Imam Fakhrul Razi. Tuh. Yang membatalkan amal kita itu yang pertama kemusyrikan. Saya kan pernah cerita sama bapak-bapak ya. Saya juga pernah ria itu adalah syirik kecil tuh Pak. Tuh. Makanya Rasulullah bilang katanya Pak, ini akhafu ma akhafu alaikum. Aku takut kepadamu, aku juga takut. Kenapa takut itu? Kepada asyirkul asghar. Sahabat bertanya, wa masyirkul asghar? Apa syirik kecil itu Rasulullah? Ar-riya. Riya itu adalah syirik kecil. Hati-hati syirik kecil itu. Kita pikir pernah apa enggak? Jadi, tuh. Terus yang kedua, setelah afsus salam, wa at'imut ta'am, memberikan makan. Memberikan makan kepada orang itu cuma-cumalah. Kita jangan ada kepentingan di situ. Kepentingan kita hanya untuk ridho Allah, memberikan makan. Tuh. Terus wasilatul arham, silaturahmi tadi ya, silaturaham. Jadi afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilatul arham, wasallul lail wan nasuniyam. Terakhir tadkhulul jannata bisalam, masuk surga dengan sejahtera. Jadi Rasulullah itu Pak membuat bahasa itu kayak pantun juga tuh Pak ya. Ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilatul arham wasallul lail wan nasuniyam tadkhulul salam tudkhulul jannah bisalam. Semua salam. Rasulullah juga pakai pantun Pak, sama aja. Cuma waktu Rasulullah baca itu enggak ada yang cakep, enggak ada. Nah, yang cakep mah kita sering tuh ya, kalau pesta, kalau apa tuh ada pantun. Kalau ini yang saya kutip dari orang-orang yang apa itu, kalau pakai sepatu jangan pakai kain. Kalau sudah punya istri satu, jangan cari yang lain. Nah, itu pantun itu. Tuh. Jadi Rasulullah pakai pantun. Nah, itu satu ya. Kemusyrikan membatalkan amal kita. Kita harus curiga dengan kita. Curiga dengan hati kita. Karena musyrik itu datangnya dari hati kita, dari curiga. Kita harus curiga dengan hati kita. Ini kepada Allah apa kepada kita? Tuh, kita. Nah, tuh ya. Nah, ini yang keduanya yang membatalkan amal itu apa itu? Nah, yang membatalkan amal adalah perbuatan kita. Tuh, ya, perbuatan kita. Nah, umpamanya kita mengucapkan sesuatu yang melebihi Rasulullah. Nah, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Nah, ya seperti tadi. Tidak ada perintah dalam Al-Quran sholat 5 waktu. Itu melebihi Rasulullah itu.
Rasulullah nggak ngomong begitu, dia melebihi. Itu adalah merusak amal. Hati-hati merasa. Dan yang ketiganya adalah kesombongan. Kesombongan itu adalah menghapuskan dosa, menghapuskan amal kita. Kalau amal kita dihapuskan dengan itu, tapi Bapak ingat pada surat Al-Ahzab ayat 71 tuh ya, itu dinyatakan. Ini resep anunya tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Tuh ya. Ini sering saya setir ayat ini. Ya manusia bertakwalah kepada Allah wa qulu, dan dengan ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu biasanya dilakukan oleh orang yang tidak pernah emosi, yang tidak pernah marah. Itu. Nah. Jadi ucapan baik ini apa? Ini hadiah Allah Pak, 2. Yuslih lakum amalakum. Insya Allah Pak, sholat kita yang kurang sempurna itu akan diperbaiki oleh Allah. Kalau kita sering mengucapkan kata-kata yang baik. Ucapan kita yang paling baik, yang utama apa Pak? Membaca Al-Quran Pak. Membaca Al-Quran itu adalah ucapan yang baik. Ya, tuh, hati-hati. Jadi akan diperbaiki amal kita yang salah-salah, yang salat kita enggak sempurna. Kalau kita ngomongnya baik, makanya omongan baik itu biasanya bisa dilihat dari awalnya Pak. Tuh, apa di awalnya? Wong sirma. Wah, itu sudah harus kita curiga. Kalau kita ngomong sirma, orang rumase, nah itu udah apa itu? Orang rumase. Nah, itu ucapan baik kan begitu. Yang sering tersandung ini itu di dalam rumah Pak. Di dalam rumah kita ini hidup sama istri sama anak. Tuh. Anak kita urus sejak kecil, sejak bayi. Tuh. Tahu-tahu setelah besar jadi pejabat, lupa dia, udah macam-macam, kurang ajar. Anak tidak tahu diuntung. Oh, sembarang cilik tak kurusi. Ngising segala macam lah diucapkan. Itu adalah ucapan yang tidak baik. Ucapan yang baik, orang tua mah mendoakan anak saja sudah. Ketika anak kita yang diurus sejak kecil, lahir ibu-ibu ngurus anak, mula-mula ketika lahir belum bisa apa-apa, jadi pajangan. Kan itu Pak, jadi pajangan. Maksudnya apa pajangan itu? Dimandikan, dibedaki, tidur dilihat-lihat, aduh anak kita cantik amat, anak siapa ini. Jadi waktu itu kita nggak tahu sama anak itu. Tuh. Kadang-kadang digendong pun dia waktu gendong nggak tahu anak kita. Si jelek anak siapa? Nggak tahu dia padahal anak dia itu. Tuh ya. Jadi pajangan. Setelah pajangan bisa mulai jalan. Lucu-lucu itu. Jadi mainan. Jadi pajangan, kemudian jadi mainan. Setelah jadi mainan, jadi urusan. Nah, setelah jadi urusan, baru jadi musuh. Itulah fitnah itu, jadi musuh. Hati-hati, makanya ini amal kita Pak. Jangan kita mengungkit-ungkit tuh. Makanya yang pertama musyrik, yang kedua ngungkit-ngungkit tuh. Wala tubtilu shadaqatikum bil mani wal adha. Jangan kita mengungkit-ungkit amal kita dengan menyakiti hati orang lain. Walaupun sama anak.
Tuh. Ora rumah sesira kun ya. Sing bareng cilik tak kurusi. Wis gede wae tingkae. Monyet sira kun ya. Lah iya, lamun anake monyet bapakne apa kun? Hah? Tuh ya. Wis setur. Masih duwe ya, Pak? Saya kira cepat juga, Pak. Nah, tuh ya. Jadi mengungkit-ungkit ucapan kita itu termasuk menghapuskan amal kita. Hapuskan dosa dengan ucapan yang baik. Tuh ya. Jadi ucapan yang baik. Tuh ya. Terus apalagi yang apanya? Yang seterusnya. Tuh. Seterusnya apa itu? Nah, ketika kita ucapan yang baik, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Akan diampuni, Pak. Kalau kita ngomong jengkel, kita jengkel di hati, tapi tetap kita ucapan baik. Yaghfir lakum dzunubakum, akan diampuni oleh Allah dosanya. Itulah kunci yang terakhir oleh Rasulullah. Tuh ya, tadkhulul jannata bisalam, mengucapkan masuk surga dengan sejahtera. Surga itu, Pak, kuncinya adalah ampunan Allah. Tuh. Makanya waktu LC itu siapa itu, Pak? Si yang nanya sama Ustadz Dasat itu. Pak, katanya si Tejo apa? Tejo itu nanya sama Ustadz, Pak Ustadz, saya ini orang kaya. Sejak sedekah saya banyak, amal kita banyak. Tuh ya, kita juga sudah haji berulang-ulang, Pak. Terus zakat kita juga kemudian baik sama orang, tapi nggak pernah sholat, Pak. Gimana itu? Tuh, kata Ustadz Das-Adlati mengucapkan, as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu adalah kunci surga. Bapak boleh kumpulkan amalnya seberapa gudang, nggak apa-apa. Tapi Bapak nggak punya kunci, katanya. Jadi nggak bisa dibuka. Kuncinya nggak bisa dibuka. Lah sama aja nggak ada apa-apa. Kita uang banyak di gudang, tapi nggak punya kuncinya, nggak bisa dimanfaatkan. Tuh, makanya peringatan orang yang meninggal itu, Pak, orang yang meninggal, yang ditunggu apa orang yang meninggal itu? Yang pertama melihat amalnya. Kenapa? Amalnya ini yang ngawani kita. Kita di kuburan yang ngawani amal kita. Di alam mahsyar amal kita juga yang ngawani. Tuh ya. Jadi satu, kita nunggu amal kita mana yang diterima, ditunggu amal. Yang kedua yang ditunggu orang yang sengsara di kuburan, kapan kiamat ini? Kiamat yang ditunggu. Untuk kapan? Tuh. Yang ketiganya adalah doa. Doa anak, doa orang sekawan kita yang duduk-duduk ini. Nih ya. Ini, Pak, jangan pelit. Doakan. Kenapa? Mendoakan orang itu pahalanya bukan untuk dia, untuk kita. Tuh, mendoakan orang. Tuh. Makanya ketika kita mendoakan orang, menjenguk orang sakit, ya paling tiga baca yang ringkas sajalah, anni masanya dur wa anta arhamur rahimin. Nah, itu doa siapa itu? Doa Nabi Ayub. Anni masanya dur wa anta arhamur rahimin. Bapak menengok orang sakit, doa yang kita ucapkan itu bukan dia duluan yang dapat, kita duluan yang dapat. Tuh. Makanya doa orang sakit itu
cepat. Kita pun kepada orang sakit mohon doanya supaya kita kan gitu ya. Makanya ini mau orang sakit sudah mau sekarat. Wah, dinyanyikan apa? Oh, beginilah nasibnya soldadu, diosol-osol dan diadu-adu. Apa orang sekarat diingatkan dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah la ilaha illallah. Ini dinyanyikan. Oh, beginilah nasibnya soldadu. Kayak Solehin GP, Pak. Solehin GP mantan gubernur Jawa Barat itu sekarat, datangi oleh pejabat kita, dinyanyikan, oh beginilah nasibnya soldadu, diosol-osol dan diadu-adu, tapi biar nyanyi. Lah orang sekarat mau apa? Orang sekarat itu tuh nyanyi apapun nggak bermanfaat. Kenapa? Untuk tidak mengingatkan memori ini. Makanya Pak, memori kita ini pesan apa dosen kita tuh ya. Nah, membaca Al-Qur'an itu Pak, sebaik-baiknya membaca Al-Qur'an lihat huruf akan membantu mata kita. Terus dengan suara yang keras, ada suaranya. Untuk apa manfaatnya? Manfaatnya adalah itulah ucapan yang terbaik, akan membantu memori kita kalau kita selalu membaca Al-Qur'an. Makanya Bapak kalau sempat sebulan itu tamat 30 juz, alhamdulillah. Kalau 2 bulan ya baca aja lah, entah seberapa. Yang penting bahwa kita itu termasuk kalimatut thayyibah. Tuh ya, kalimat thayyibah. Jadi mata dan memori kita. Nah, laksanakan, insya Allah itu menjadi kalimat thayyibah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kira-kira amal-amal sesuai dengan apa yang dipesankan di dalam Al-Qur'an. Tuh, wala tubtilu a'malakum, jangan dibatalkan amalnya. Dan orang yang tidak mendapat ampunan Allah itu adalah orang yang musyrik, orang yang riya, orang yang sering mengungkit-ungkit amal kita. Jadi ibu-ibu kalau punya anak jadi jenderal, punya anak jadi pejabat, tuh ya, nah, kita alhamdulillah. Ngirim kita setiap bulan 10 juta, alhamdulillah, terima kasih. Kalau anak kita pinter, lupa sama kita, ya sudahlah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa Bapak? Gimana? Waalaikumsalam. Ya. Itu artinya imam itu kita ngikuti imam yang fasik berarti ya. Ya. Jadi asik. Mundur sahur. Kalau kita ragu dengan pemimpin kita, imam kita, tuh ya, maka kita dibolehkan untuk mufarakah. Mufarakah mundur aja karena imam itu pemimpin kita kan gitu. Maka kita mundur aja di situ. Makanya dipilihlah Pak imam. Imam itu yang pertama itu kan imam itu bacaannya bagus. Kan gitu bacaannya bagus, oke. Terus dari segi umurnya ada. Dari segi kesempurnaan sholatnya tuh, maka pilih siapa yang lebih sempurna, yang lebih
Jadi yang pertama bacaannya, kelakuannya, kan gitu ya. Nah, kemudian juga umurnya, umur itu umur di bawah Pak. Yang pertama bacaan, kemudian kelakuan, kemudian umur. Nah itu lihat ini. Makanya Bapak-bapak, sholat itu saf pertama itu jangan dianggap ringan. Apa kata Rasulullah? Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala sofil awal. Allah dan malaikatnya memberi rahmat kepada orang yang berada di saf pertama. Kenapa saf pertama diistimewakan? Karena dia adalah orang pilihan yang bisa menggantikan imam kalau batal. Kalau imam fasik bisa menggantikan. Kan itu ya. Nah itu hebatnya itu. Jadi Allah dan Rasulnya memberi rahmat kepada orang yang berada di saf pertama. Tapi jangan berebut. Mentang-mentang saf pertama berantem di situ. Nah ini ya. Jadi mufarokoh aja Pak. Nah ya. Nah, kalau memang nyata sama kita bahwa orang ini adalah orang fasik. Wa ammal ladzina fasaku fama wahumun nar. Kullama aradu ayakhruju minha uidu fiha wa qila lahum duku adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Pembohong. Tuh ya. Jadi dia jadi imam ternyata kelakuannya umpamanya imam tukang main judi online gitu. Ada Pak, orang judi online di masjid ada. Tuh ya. Ini kelakuan apa ini? Udah mundur ada. Oke Pak ya. Biasanya dari ibu-ibu ada siang amat ini. Padahal belum jam 6 ya. Ya. Satu lagi. Nah. Iya. Cukup ya. Oke, terima kasih Bapak-bapak. Jadi intinya coba dinormalkan hati kita. Kita harus curiga dengan hati kita ya. Curiga dengan hati kita karena yang membulak-balikkan apa itu hati kita. Makanya mau kemana-mana, bapak mau pergi, ibu bilang hati-hati Pak ya katanya. Enggak ada ibu-ibu yang bilang bapak jantung-jantung Pak ya, enggak ada. Hati yang dipanggil karena hati yang penentu. Oke, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.